Halo everybody, welcome back to Cinemazi. Hai, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, gue kali ini akan melanjutin alur cerita film yang kemarin, yaitu Batman Begins, dan yang kali ini adalah part kedua. Yaya tahu kok kalian udah gak sabar banget sama kelanjutan alur ceritanya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita happy ditemani kopi kapal api. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Nah, di part sebelumnya kan Gordon dan petugas polisi lainnya yang telah tiba untuk menemukan obat-obatan terlarang untuk menangkap para preman yang telah dilucuti oleh Batman dan Falcon yang diikat di lampu sorot untuk menghasilkan bayangan kelelawar di langit malam. Di sisi lain, Rachel terlihat tengah diikuti dan diancam oleh dua preman Falcone. Rachel berlari ketakutan ketika dia melihat Batman memukuli preman tersebut. Saat Rachel berbalik, Batman memberinya foto-foto bukti kecurangan Hakim Fein sebelum dia menghilang saat seorang petugas polisi muncul. Hari-hari berikutnya, berita mengenai Batman menjadi viral di seluruh kota. Alfred membangunkan Bruce untuk menunjukkan kepadanya berita tentang petualangan Batman dari malam sebelumnya. Dia juga menyarankan Bruce untuk menjalani kehidupan seperti biasanya di depan umum agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bruce pun setuju dengan pendapat Alfred. Dia pergi ke pesta Wayne Enterprises di sebuah hotel dengan dua pendamping wanita. Namun sikapnya berlebihan, bahkan hampir membuat Bruce diusir dengan mandi di air mancur hotel. Tak hanya itu, bukannya minta maaf pada pihak hotel, Bruce malah membeli hotel tersebut saat itu juga. Gila, miliarder mah bebas. Dan di momen inilah Bruce bertemu dengan Rachel untuk pertama kalinya sejak kembali dari Cina. Di penjara, Falcone nekat memotong pergelangan tangannya untuk memperkuat dugaan ketidakwarasannya yang memungkinkan dirinya dipindah ke Arkham Asylum. Crane dibawa untuk menilai tingkat kegilaannya. Begitu mereka berbicara empat mata, Falcone menuntut agar Crane memindahkannya ke Arkham Asylum sebagai imbalan karena dirinya tidak melibatkan nama Crane di persidangannya. Crane berpikir sejenak tentang apa yang harus dilakukan. Lalu ia mengeluarkan sebuah topeng dari tas kerjanya, kemudian memakainya setelah dirinya melepaskan gas beracun. Falcone berteriak ketakutan pada halusinasi yang disebabkan oleh gas tersebut. Crane pun pergi dengan meletakkan kembali topengnya di dalam gas, lalu memberitahu sipir bahwa Falcone tidak berpura-pura dan harus segera dipindahkan ke Asylum. Malam berikutnya, Batman mengunjungi Gordon dan mengatakan bahwa hanya setengah dari obat-obatan yang dibawa ke kapal Falcone yang akan dikirim ke dealer. Alhasil mereka memutuskan bekerja sama untuk menginterogasi Arnold yang lari saat aksi penangkapan Falcone. Batman membuat perangkap untuk menjebak Arnold, dan dalam perangkapnya, Arnold memberitahunya bahwa barang selundupan Falcone and the Gang menuju ke Netherworld. Dan ada beberapa zat lain yang tersembunyi di dalam boneka. Batman segera pergi ke Netherworld dan menemukan sebuah apartemen penuh oleh mainan kelinci dengan obat-obatan terlarang di dalamnya. Namun tiba-tiba Crane bersama dua anteknya muncul dan segera membakar apartemen tersebut. Batman pun keluar dari persembunyiannya dan mencoba menyerang mereka. Namun Crane dengan cepat memakai topengnya dan melepaskan gas beracunnya. Batman yang menghirup banyak gas jatuh tak berdaya ke lantai dan berhalusinasi tentang kelelawar dan kematian orang tuanya. Crane menyiramnya dengan bensin sambil mengejeknya. Dia kemudian menyalakan korek dan melemparkannya ke tubuh Batman. Batman yang terbakar pun segera melemparkan dirinya ke jalanan yang sedang terguyur hujan. Setelah api padam, Batman menembakkan pistol talinya ke atas dan membawanya ke atap terdekat. Dari sana, dia memanggil Alfred untuk membantunya. Alfred tiba dan membawa Batman ke dalam mobil dan mengantarnya ke Manor. Masih menderita efek gas Crane yang disemprotkannya, Bruce pun akhirnya pingsan. Singkat waktu, Bruce terbangun di tempat tidurnya seolah-olah baru saja mengalami mimpi buruk. Lalu Alfred mengungkapkan bahwa dia tidak sadarkan diri selama 2 hari
dan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tak lama, Lucius datang untuk mengenalkan produk barunya yang bisa mencegah gas apapun masuk. Lalu Rachel juga datang untuk memberikan Bruce hadiah ulang tahunnya dan meminta maaf bahwa dia tidak bisa hadir di pesta ulang tahunnya malam nanti. Mereka pun mengobrol dengan hangat, namun Rachel memotong pembicaraan saat dia mendapatkan pesan teks yang memberitahukan bahwa Falcone telah dipindahkan dari penjara Arkham atas perintah Crane. Menyadari bahwa Rachel dalam bahaya Crane, Bruce segera berubah menjadi Batman untuk melindunginya. Rachel tiba di Arkham dan melihat Falcone yang sekarang benar-benar gila. Falcone berulang kali menyebutkan tentang orang-orangan sawah. Ketika Rachel menanyai Crane tentang hal itu, Crane menjelaskan bahwa sejumlah besar narapidana memusatkan paranoid mereka pada orang-orangan sawah. Keduanya tidak menyadari bahwa Batman mendengarkan dari luar. Ketika Rachel menuntut agar Falcone dievaluasi oleh psikiater pengadilan, Crane malah membawanya ke lantai bawah Asylum, di mana dia mengungkapkan narapidana yang menuangkan racun ke dalam pipa air. Rachel mencoba mengejarnya, tetapi Crane yang sudah berubah dalam topengnya langsung menghalaunya dan meracuninya dengan gas beracun. Rachel yang ketakutan di bawah pengaruh gas halusinogen diinterogasi oleh Crane di ruang bawah tanah. Namun tiba-tiba mati lampu dan Crane segera menyadari bahwa Batman telah tiba. Crane pun menyuruh antek-anteknya menelpon polisi dan berencana menjebak Batman. Meskipun antek Crane sudah siap, Batman muncul di ruang bawah tanah dan mengatasi mereka semua dengan mudah. Kemudian dia meracuni Crane dengan racunnya sendiri, membuat Crane berhalusinasi bahwa topeng Batman terlihat sangat menakutkan. Batman lalu membantingnya ke dinding dan membuatnya pingsan. Setelah itu barulah Batman membawa Rachel ke tempat yang lebih aman. Tak lama polisi dan SWAT tiba di TKP. Gordon masuk ke dalam gedung dan dicegat Batman yang menjelaskan bahwa dia perlu membawa Rachel ke tempat persembunyiannya sehingga bisa memberinya penawar racun. Tapi Batman tidak bisa melarikan diri dari tim SWAT, jadi dia meminta Gordon membawanya ke gang luar di sisi Narrows. Batman kemudian mengaktifkan sinyal biosonarnya untuk memanggil anak buahnya, yaitu para kelelawar. Gordon membawa Rachel menuruni tangga saat kru SWAT menyerbu gedung. Dengan kelelawar yang mengalihkan tim SWAT, Batman turun dari tangga menggunakan jubahnya. Dia mendobrak masuk ke area tahanan dan menggunakan bahan peledak untuk mendobrak keluar, di mana dia bertemu Gordon dan mengambil Rachel darinya. Batman menolak bantuan lebih lanjut dari Gordon dan segera masuk ke tumbler untuk membawa Rachel kembali ke Manor, yang mana ternyata hal tersebut disadari oleh polisi dan SWAT. Pengejaran mobil yang sangat dramatis terjadi saat Batman berkelok-kelok menghindari mereka. Untungnya teknologi Invincible mobil membuatnya tidak terlihat dan seolah-olah menghilang dari pengejaran. Singkat waktu, Rachel terbangun di dalam gua dan Batman menjelaskan apa yang telah terjadi. Dia mengatakan padanya bahwa dia akan membiusnya dan ketika dia bangun dia akan berada di rumah dengan 2 botol penawar yang tersisa. Dia harus membawa mereka ke Gordon. Satu untuknya untuk menyuntik dirinya sendiri dan satu lagi untuk produksi massal. Setelah itu, Bruce memberitahu Alfred tentang Rachel dan memintanya untuk membawanya pulang. Dia kemudian pergi ke pesta ulang tahunnya dan bertemu dengan Lucius untuk berterima kasih atas botol penawar yang dia berikan. Namun Lucius menyela bahwa air tidak akan membantu apapun, membuat Bruce berpikir dan mengatakan bahwa pemancar gelombang mikro yang dicuri dapat menguapkan semua air di listrik, yang mana bisa untuk melepaskan racun. Bruce pun memintanya untuk masuk ke Wayne Enterprises dan mulai membuat lebih banyak obat penawar. Di tengah pesta, Bruce sangat terkejut saat dirinya bertemu dengan sosok Henry. Bruce berpikir perlahan sebelum mengetahui bahwa Henry adalah Ra yang sebenarnya, dan pria yang dilawan Bruce di markas Liga Bayangas adalah umpan. Ra kemudian menceramahi Bruce tentang kelemahan belas kasih. Meskipun Bruce telah menyelamatkan hidupnya, dia masih akan menghancurkan Gotham.
Ra memberi Bruce kesempatan untuk mengeluarkan tamu yang tidak bersalah. Setelah Bruce meminta tamunya meninggalkan pesta dengan tenang, mereka memulai percakapan yang cukup serius. Ra menjelaskan bahwa gas racun Kran berasal dari bunga biru di Cina. Ra menawarkan Bruce satu kesempatan terakhir untuk bergabung dan membantu Liga. Namun Bruce tetap menolak karena yakin bahwa masih ada orang baik di kota Gotham. Dengan ini Ra menyerang Bruce dan mendorongnya ke arah balok jatuh yang kemudian menjepitnya. Bruce yang tak sadarkan diri seketika jatuh ke lantai. Kemudian Ra pergi setelah membakar Wayne Manor. Alfred tiba di Wayne Manor dan menggunakan tongkat golf untuk melumpuhkan para anggota Liga yang menjaga di luar rumah. Kemudian bergegas masuk dan membangunkan Bruce. Mereka pun segera pergi ke Batcave saat rumah mewah itu runtuh. Di sisi lain, polisi dengan kekuatan penuh bergerak dari pusat Gotham melintasi jembatan ke Pulau Nervous. Rachel yang telah siuman segera menemui Gordon untuk memberinya penawarnya. Gordon menjelaskan bahwa mereka akan menaikkan jembatan ke pulau itu dan mereka harus menurunkan Rachel terlebih dahulu. Sementara itu, satu fans SWAT terakhir melaju ke Nervous secara diam-diam dengan Ra bersama anteknya di dalamnya. Rupanya mereka telah membawa pemancar gelombang mikro. Ra menyalakan mesin yang menyebabkan semua air di pipa di bawah tanah menguap dan meniup pipa terbuka di Nervous. Racun dilepaskan dan mempengaruhi semua orang di Nervous termasuk polisi dan narapidana yang melarikan diri. Warga Nervous mulai mengobrak-ngabrik dirinya sendiri. Di jalan-jalan, orang-orang saling serang dengan brutal. Namun Gordon tak tinggal diam. Dengan penawar yang telah ia konsumsi, ia turun ke jalan untuk menangani huru-hara yang terjadi. Di sisi lain, Rachel dihadapkan oleh Kran yang tengah menunggangi kuda rampasannya. Dia mengenakan topeng goni andalannya dan mendeklarasikan dirinya sebagai Scarecrow. Tiba-tiba Tumbler melompat melintasi celah dari Gotham ke Nervous. Batman muncul dan menjelaskan kepada Gordon bahwa Ra berniat menggunakan kereta untuk membawa pemancar gelombang mikro ke Wayne Tower. Ketika kereta mencapai Wayne Tower di pusat Gotham, pemancar gelombang mikro akan menguap semua saluran air, menutupi seluruh kota dengan racun dan menciptakan kepanikan massal di luar Nervous. Dia kemudian meminta bantuan Gordon dan memberinya kunci Tumbler. Scarecrow terus mengejar Rachel. Untungnya Rachel berhasil menembakkan lasernya dan memukul wajah penjahat itu. Namun Rachel justru dikelilingi oleh selusi narapidana dari Arkham, termasuk pembunuh berantai Mr. Sus. Batman melompat dari atas mereka, memecahkan kepala Sus, mengambil Rachel dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Batman pun pergi saat Rachel mulai menyadari siapa jati diri aslinya. Ra yang ternyata masih baik-baik saja mengawasi kegilaan warga kota saat anak buahnya memasang pemancar gelombang mikro di atas kereta. Batman pun muncul untuk menghentikannya. Namun 4 anggota Liga muncul dan mencegah Batman mengejar. Pertarungan membawa mereka semua ke jalan di mana Batman berhasil mengatasi keempat anggota Liga. Namun dia dikeroyok oleh puluhan warga yang masih dalam pengaruh gas beracun. Saat Ra mulai melanjutkan aksinya, Batman meraih pistol grapple-nya dan menembakkannya ke kereta, membuatnya terseret di belakang kereta. Saat jembatan diturunkan, kereta Ra memecahkan pipa air dan melepaskan gas beracun. Batman yang berhasil menarik dirinya ke kereta segera menghancurkan salah satu jendela kereta dan menyerang Ra. Batman mengambil pedang Ra dan mematahkannya menjadi 2 dengan sarung tangannya. Mengalihkan perhatian Ra, dia menusukkan pedangnya ke kontrol pengereman kereta. Sementara itu, Gordon akhirnya tiba di Wayne Tower. Dia mempersenjatai sistem pertahanan Tumbler dan menembakkan rudal ke kereta api. Dengan gangguan ini, Batman akhirnya dapat melumpuhkan Ra dengan menjepitnya di badan kereta. Dia tidak berniat membunuhnya, tapi dia juga tak berniat menolongnya. Lalu Batman melemparkan dirinya keluar dan meluncur pergi. Dengan Ra yang hanya bisa menatap ke atas untuk melihat kereta melaju keluar jalur. Tak lama, pemancar gelombang mikro rusak oleh benturan dan meledak, mengakibatkan seluruh bagian kereta hancur lebur.
Keesokan harinya, William tiba di Wayne Enterprises untuk memimpin rapat. Dia sangat terkejut ketika menemukan bahwa rapat telah dimulai dan dipimpin oleh Lucius. Karena ternyata Bruce telah menjadikan Lucius sebagai CEO Wayne Enterprises yang baru. Hal tersebut sontak membuat William marah dan menelpon Bruce untuk mengajukan protes. Namun Bruce dengan bangga menyatakan bahwa dia adalah pemiliknya, jadi dia punya wewenang untuk itu. Kembali di Wayne Manor, Bruce terlihat sedang menutup sumur keramatnya dengan papan kayu. Kemudian Rachel menghampirinya dan mereka pun mengobrol dengan hangat. Didukung oleh suasana yang tenang dan hati yang senang, mereka pun akhirnya berciuman. Anjay. Singkat waktu, pada suatu malam, Batman bertemu dengan Gordon yang kini telah naik pangkat menjadi letnan. Dia mengungkapkan keprihatinan bahwa ketergantungan kota pada Batman mungkin memiliki konsekuensi negatif. Batman kemudian meyakinkan Gordon bahwa mereka dapat membuat Gotham aman lagi. Film pun ditutup dengan adegan Batman yang melompat dari atap dan meluncur pergi. Dan film pun selesai. Gimana guys? Cukup terpuaskan bukan dengan film Batman yang satu ini? Karena selain ceritanya yang dikemas dengan lebih menarik, visual dan efek yang digunakan pun sudah cukup canggih. Jadi mata kita juga cukup termanjakan. Mungkin segini dulu ya video kali ini. Terima kasih nih buat kalian yang selalu setia nemenin Yaya di sini. Pokoknya ditunggu aja ya alur film Batman selanjutnya. Oke, Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.